Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah biokimia yang 02 akan membahas topik tentang komposisi dasar materi biologis dan mikrobiologis di perairan. Next. Adapun anggota kelompok berikut: yang pertama Yusuf Novel Ijo, Adelia Isnaini Rahma, dan yang terakhir ada M. Syarif Hidayat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan. Saya Adelia Isnaini Rahma Putri akan melanjutkan presentasi ini. Selanjutnya yaitu Natural Organic Matter atau biasa disebut NOM. NOM ini merupakan senyawa organik yang terbentuk dari proses reaksi alam seperti aktivitas mikroorganisme dan pelapukan tumbuhan maupun hewan yang telah mati. NOM ini dapat dijumpai di segala jenis perairan tanah dan permukaan. NOM adalah indikasi keberadaan senyawa organik yang dapat menjadi indikator kualitas air baik atau buruknya suatu perairan. NOM juga merupakan campuran heterogeni dari senyawa organik alami yang berlimpah di perairan alami. Contohnya yaitu protein, asam amino, polisakarida, senyawa humus, asam fumat, dan asam sulfat. Sumber senyawa humus adalah akibat dari proses pelapukan daun-daun dan sisa tumbuhan yang telah mati oleh aktivitas mikroorganisme. Asal mula NOM sendiri berasal dari lingkungan, yaitu tanah, perairan alami, dan lingkungan laut. Next. Pengelompokan bahan organik. Yang pertama, senyawa organik alifatik, yaitu senyawa organik yang hanya berupa ikatan karbon, contohnya yaitu hidrokarbon, atau hanya mengandung karbon dan hidrogen, metana, propana, butana, pentana, alkohol, asam, ester, dan eter. Yang kedua yaitu senyawa organik heterosiklik, yaitu senyawa organik yang berupa ikatan cincin karbon dengan salah satu elemen bukan atom karbon. Contohnya yaitu senyawa puraldehida, pirol, piridin, purin, dan dayis atau bahan pewarna. Yang ketiga yaitu senyawa organik aromatik, yaitu senyawa organik yang berupa ikatan cincin karbon yang terdiri atas 6 atom karbon dengan 3 ikatan ganda. Contohnya yaitu hidrokarbon, benzen, nafralena, dan antrasena, pentol, alkohol, dan senyawa organik. Yang keempat yaitu senyawa organik lainnya, yaitu berhubungan dengan makanan, karbohidrat, minyak, lemak, protein, dan asam amino. Contohnya yaitu deterjen, sabun, dan pestisida. Selanjutnya yaitu sumber utama bahan organik. Di sini ada yang berasal dari alam, fiber, minyak nabati dan hewani, lemak hewani, dan selulosa. Yang kedua yaitu berasal dari sintesis, yaitu semua bahan organik yang diproses oleh manusia, misalnya hasil buangan aktivitas manusia. Yang ketiga yaitu fermentasi atau aktivitas mikroorganisme, misalnya alkohol, aseton, dan asam. Next. Selanjutnya yaitu mikrobiologi perairan. Mikroba adalah salah satu golongan makhluk hidup yang terdapat dalam suatu ekosistem perairan dan sebagai penyusun keanekaragaman hayati di dalam ekosistem perairan tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi mikroba di dalam air. Secara umum ada 2 faktor yang mempengaruhi kehidupan mikroba di dalam air, yaitu faktor biotik dan faktor abiotik. Yang pertama yaitu faktor biotik, kompetisi untuk mendapatkan makanan. Interaksi antara mikroorganisme yang merupakan persaingan akibat keterbatasan makanan yang tersedia. Mikroba yang berhasil dalam interaksi dengan lingkungannya adalah mikroba yang lebih cepat mendapatkan nutrien-nutrien untuk sumber makanannya. Interaksi antar organisme. Beberapa mikroorganisme parasit menyerang bakteri dan fungsi dan menghancurkannya. Bakteriofaga juga dapat mempengaruhi dalam interaksi terhadap mikroflora di dalam air. Next. Baik, saya Muhammad Syarif Hidayat. Selanjutnya, selain ada faktor biotik, ada juga faktor abiotik. Yang pertama, temperatur air atau suhu. Walaupun mikroba dapat hidup bertahan pada temperatur yang tinggi, tetapi pada tingkat tertentu, kenaikan suhu akan menyebabkan kematian. Dan penurunan temperatur yang mendadak juga dapat menyebabkan terganggunya metabolisme mikroba. Tetapi lama-kelamaan mikroba tersebut akan beradaptasi mengatasi keadaan dan mampu bertahan hidup. Yang kedua ada pH.
Mikroba pada umumnya yang di dalam air itu hidup dengan pH optimum sebesar 6-8. Meskipun beberapa mikroba memiliki pH optimum 3, seperti contohnya bakteri dari kelompok acidofilik, yaitu Thiobacillus thiosidans dan Thiobacillus ferocidan. Dan beberapa mikroba lainnya memiliki pH optimum 10,5. Contohnya bakteri Vibrio cholera dan Vibrio parahemolyticus. Yang ketiga yaitu salinitas. Salinitas dapat memperpanjang waktu generasi bakteri dan jamur. Seringkali salinitas juga menyebabkan perubahan morfologis dan fisiologis bagi mikroba. Selanjutnya ada BOD, yaitu banyaknya oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk mendegradasi bahan organik. Jika tingkat BOD terlalu tinggi, akan mempengaruhi habitat mikroba dalam ekosistem tersebut. Dan selanjutnya ada oksigen terlarut atau DO. Bagi mikroba yang bersifat aerob, kadar oksigen terlarut yang ideal itu berkisar antara 5-7 mg per liter. Kadar oksigen terlarut yang rendah dalam jangka waktu yang lama dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Next. Selanjutnya ada macam-macam komposisi mikrobiologis di dalam perairan. Yang pertama yaitu bakteri. Bakteri di perairan merupakan komponen biotik yang penting pada proses dekomposisi sebagai sumber penyedia zat hara. Dan kebanyakan bakteri di perairan ini bersifat heterotrof. Lalu yang selanjutnya ada cyanobacteria atau cyanobacteria. Cyanobacteria atau cyanobacteria dapat ditemukan pada berbagai lingkungan, misalnya danau, laut, dan sungai. Cyanobacteria berperan sebagai tumbuhan perintis yang membentuk permukaan tanah gundul, juga berperan penting dalam menambah materi organik ke dalam tanah. Dan yang ketiga ada virus. Virus juga terdapat di perairan dan sejumlah virus dapat menyebabkan penyakit pada organisme di perairan tersebut. Next. Ya, berikut merupakan daftar referensi yang kami gunakan untuk membuat PowerPoint ini. Next. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.